Pulih dari cedera, Kelvin Verdong siap jawab kerinduan fans Garuda. Skuad Garuda kembali latihan oleh Romny tatap laga kontra Irak. Titik lemah skuad Garuda yang wajib dibenahi usai hadapi Arab Saudi. Momen kocak Ragnar Oratmangun terlalu semangat menyanyikan lagu kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Walaupun Indonesia kemarin kalah, harus mengakui keunggulan Arab Saudi, tapi kita sebagai pecinta timnas Indonesia harus tetap semangat, tetap berikan dukungan yang terbaik, berikan doa semuanya untuk timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi kali ini saya mereaksi channel YouTube Garuda Space yang membawakan momen kocak Ragnar Oratmangun terlalu semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, titik lemah skuad Garuda wajib dibenahi pada saat melawan Irak. Selanjutnya oleh Romani tatap laga kontra Irak. Dan yang terakhir, Kelvin Verdong siap menjawab kerinduan fan Garuda. Coba kita saksikan bersama ya. Di tengah ketegangan dan fokus tinggi jelang pertandingan, ada sebuah momen hangat dan mengharukan yang menunjukkan betapa besarnya rasa cinta para pemain diaspora terhadap Indonesia. Momen tersebut datang dari penyerang andalan Ragnar Oratmangun saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Berbeda dari pemain lain yang menyanyi dengan hikmat, Ragnar terlihat menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat dan penghayatan yang luar biasa. Matanya terpejam, urat lehernya terlihat menegang, dan setiap lirik ia ucapkan dengan sangat lantang. Namun, saking antusiasnya, Ragnar terlihat sudah euforia terlebih dahulu padahal lagu Indonesia Raya belum selesai. Lantas, Kevin Dix dan Martin Paes yang berada di sampingnya ikut terbawa suasana. Sontak, momen tersebut menjadi viral dan menuai komentar banyak dari warganet tanah air. Namun, terlepas dari hal itu, Ragnar sendiri secara terbuka mengakui kecintaannya pada lagu Indonesia Raya. Menurutnya, lagu kebangsaan Indonesia memiliki melodi yang sangat indah dan lirik yang mampu membangkitkan semangat juang. Rasa cinta ini ternyata tidak hanya ia rasakan sendiri, tetapi juga ia tularkan kepada keluarganya di Belanda. Ragnar mengungkapkan bahwa keluarganya di rumah kini sudah hafal dengan lagu kebangsaan Indonesia, sebuah bukti betapa mereka mendukung penuh keputusannya untuk membela tanah leluhur. Momen kocak yang menunjukkan semangatnya yang meluap-luap saat menyanyikan lagu kebangsaan menjadi lebih dari sekedar pemandangan lucu. Ini adalah cerminan dari hati seorang pemain yang memilih untuk berjuang demi lambang Garuda di dada. Semangat inilah yang ia bawa ke atas lapangan, bertarung tanpa lelah demi mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. 1. Lini tengah. Statistik penguasaan bola memang tak jauh berbeda. Timnas Indonesia 45%, sedangkan Arab Saudi 55%. Namun, perbedaan kualitas kontrol di lini tengah sangat terasa. Duet Mark Klok dan Joy Palupesi tampak kewalahan menghadapi serangan cepat dan transisi agresif pemain Arab Saudi. Beberapa kali ruang antar lini terbuka lebar karena koordinasi yang terlambat. Masuknya Tom Hai di babak kedua memberi sedikit keseimbangan, tapi belum cukup mengubah ritme permainan Garuda. 2. Serangan monoton dan kurang tajam. Dari sisi ofensif, timnas Indonesia era Patrick Kluivert terlihat minim variasi serangan. Di babak pertama, hanya ada 4 tembakan di mana hanya 1 yang tepat sasaran. Serangan banyak bertumpu di sisi kanan lewat Emiliano Jonathans yang tampil energik dengan 6 dribble sukses. Namun, di sisi kiri, Beckham Putra dan Ragnar Oratmangun gagal memberi dampak berarti. Ragnar bahkan tidak mencatatkan satupun tembakan sepanjang laga, membuat pola serangan Indonesia mudah ditebak lawan. 3. Kesalahan individu. 3 gol yang bersarang ke gawang Indonesia bisa dikatakan lahir dari kelengahan sendiri. Gol pertama bermula dari sapuan lemah Mark Klok, sementara gol kedua datang akibat pelanggaran tidak perlu Yaakob Sairi di kotak penalti. Gol ketiga menegaskan kurang rapatnya koordinasi lini belakang dalam menutup ruang tembak lawan. Ironisnya, Arab Saudi juga tidak tampil sempurna. Mereka memberi 2 penalti dan bahkan 1 kartu merah, namun skuad Garuda gagal memanfaatkannya untuk berbalik unggul.
Tak ada waktu untuk meratapi kekalahan. Itulah mentalitas yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Sehari setelah pertandingan yang menguras fisik dan emosi melawan Arab Saudi, para pemain timnas Indonesia langsung kembali menggelar sesi latihan. Latihan kali ini difokuskan pada pemulihan kondisi fisik atau recovery, dan yang terpenting, mengalihkan seluruh fokus dan energi untuk menatap pertandingan berikutnya yang jauh lebih krusial, laga final melawan Irak. Semangat pantang menyerah ini disuarakan langsung oleh sang ujung tombak oleh Romney. Penyerang Oxford United tersebut menegaskan bahwa kekalahan dari Arab Saudi harus segera dilupakan. Baginya, tidak ada gunanya terus-menerus memikirkan hasil yang sudah lewat. Kini, yang terpenting adalah bagaimana tim bisa bangkit dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Irak. Sekarang semua mata tertuju ke Indonesia versus Irak, ujar Romney, seolah menjadi representasi dari suara seluruh anggota tim. Statement tersebut menunjukkan mentalitas profesional yang dimiliki oleh para pemain. Skuad Garuda sadar betul bahwa di depan mata ada satu pertandingan lagi yang akan menentukan nasib mereka. Laga melawan Irak bukan lagi sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah laga hidup mati di mana kemenangan adalah harga mati. Dengan mengalihkan fokus sepenuhnya ke laga berikutnya, para pemain diharapkan bisa kembali menemukan kepercayaan diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan tampil habis-habisan untuk merebut 3 poin yang sangat berharga. Di tengah suasana yang masih diselimuti kekecewaan, sebuah kabar baik yang sangat melegakan akhirnya datang dari bek kiri andalan Calvin Verdong. Seperti diketahui, Verdong harus absen saat menghadapi Arab Saudi yang sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para supporter. Banyak yang mengira ia mengalami cedera leher yang serius. Namun, Verdong kini muncul untuk meluruskan semua kabar tersebut dan memberikan kepastian mengenai kondisinya. Ia menegaskan bahwa cedera yang ia alami bukanlah di bagian leher, melainkan di kakinya. Kabar baiknya adalah cedera tersebut tidak parah dan ia kini sudah kembali pulih dan siap untuk diturunkan di laga krusial melawan Irak. Kembalinya Verdong tentu menjadi suntikan kekuatan yang sangat signifikan bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Verdong juga mengungkapkan rasa takjubnya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia. Ia mengaku sangat terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para pendukung, bahkan saat bermain di kandang lawan. Dukungan inilah yang membuatnya semakin optimis bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kesiapan Verdong untuk kembali bertarung, ditambah dengan semangatnya yang membara setelah melihat dukungan total dari para fans, diharapkan bisa menjadi energi positif tambahan bagi seluruh tim untuk bangkit dan meraih kemenangan atas Irak.